Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara, menyertai, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2020, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia, terang adalah memberi warna kehidupan. Terang adalah memberi keceriaan. Terang adalah memberi keindahan. Terang adalah pancaran dari sinar wajah Tuhan, karena Yesus adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Rasul Paulus sudah Tuhan tentukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk membawa terang Injil keselamatan kepada umat manusia yang dibelenggu oleh kegelapan dan dosa. Rasul Paulus sudah berhasil menjadi terang kepada semua bangsa-bangsa. Bagaimanakah cara kita membawa terang Injil kepada warga yang majemuk, warga yang plural ini? Caranya adalah seperti kisah di bawah ini. Di suatu desa tinggallah suatu keluarga peternak domba. Desa ini sangat tenang dan damai. Udaranya pun sangat sejuk karena letaknya di lembah sebuah gunung. Pada umumnya semua warga yang tinggal di desa ini bekerja sebagai petani dan peternak. Setelah beberapa tahun berlalu, suatu hari desa ini kedatangan keluarga yang baru dengan pekerjaannya sebagai pemburu. Pemburu ini memiliki beberapa ekor anjing pemburu yang sangat hebat dan galak. Setiap malam, anjing ini menggonggong, meraung-raung, melolong dengan suara yang menakutkan, sehingga terusiklah ketenteraman desa tersebut. Keluarga peternak domba dan keluarga pemburu ini bertetangga. Suatu pagi, sang peternak sangat terkejut melihat 3 ekor dombanya mati karena digigit oleh anjing tetangganya sang pemburu. Lalu si peternak domba menemui tetangganya si pemburu supaya membayar dombanya yang mati karena digigit oleh anjingnya. Tetapi si pemburu itu tidak mau membayar, bahkan menantang pemilik domba itu untuk berduel. Namun si peternak domba tidak mau melayani tantangan dari si pemburu tersebut. Akhirnya, peternak domba itu harus berjaga sepanjang malam supaya dombanya tidak menjadi korban lagi. Sang peternak berpikir bagaimana cara supaya pemburu ini tidak membiarkan anjingnya berkeliaran lagi tiap-tiap malam. Di suatu pagi, istri peternak domba itu ditemui oleh anak gadis si pemburu. Sambil bercerita, anak gadis itu mengaku sangat senang melihat anak-anak domba yang gemuk-gemuk dan yang lucu-lucu itu. Lalu istri peternak ini menemukan suatu cara yang baik untuk menundukkan sang pemburu. Lalu dia memberikan 3 ekor anak dombanya yang gemuk-gemuk dan lucu-lucu itu kepada anak gadis si pemburu untuk dipelihara. Akhirnya anak gadis itu menyuruh bapaknya supaya tiap malam memasukkan anjingnya ke kandang semua, agar tidak membunuh domba piaraannya. Mulai sejak itu, domba si peternak pun aman. Jemaat yang berbahagia, sebagai umat Kristen, hidup kita harus lebih baik. Lakon kita,
cara kita bermasyarakat, cara kita bergaul harus lebih baik dan lebih indah, lebih cantik dari orang-orang yang bukan Kristen. Karena seperti peternak domba ini tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat yang sudah menerima terang Injil, mari kita memberikan Injil, memberitakan Injil, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang baik. Sehingga dengan perbuatan yang baik, dengan tulus dan penuh cinta kasih, maka nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Alkitab kita temukan 4 kitab Injil. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi surat Injil Kristus yang kelima, membawa terang Injil kepada semua bangsa, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami. Tolonglah semua umat-Mu. Lindungi dan kuatkan kami semua, agar sanggup menghadapi masalah COVID-19 yang berat ini. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka, Engkau hiburkan. Yang lemah, Engkau yang menguatkan. Berkati semua umat-Mu. Berkati para hamba-Mu. Berkati gereja-Mu, agar sanggup menjadi pembawa sinar terang Injil-Mu di tengah-tengah kehancuran ekonomi dunia saat ini. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar sanggup memenangkan pertarungan melawan akibat dari COVID-19 ini. Dengarkan dan terimalah doa kami ini, kami anak-anak-Mu yang lemah ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.